Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 2. Sekarang kita udah masuk di pemicu 5, artinya ya bentar lagi kita UTS. Nah, di pemicu 5 ini kita udah masuk bab substitusi hidrogen alfa. Nah, di sini fokusnya adalah bagaimana kita mereaksikan senyawa karbonil di bagian hidrokarbon alfanya. Nah, karbon alfa ini biasanya mempunyai apa yang dinamakan hidrogen alfa. Nah, hidrogen alfa ini biasanya adalah suatu hidrogen yang cukup asam sehingga sangat mudah untuk diambil oleh basa. Atau nanti kita akan lihat bagaimana si hidrogen alfa ini direaksikan dengan berbagai macam reaksi. Oke, pertama kita udah di nomor 1, kita harus mereaksikan fenilaseton. Katanya bisa membuat dua enol yang berbeda. Nah, pertama kita harus memperlihatkan struktur enolnya. Yang kedua, memperlihatkan mekanisme. Lalu yang ketiga, predict the rate expression. Artinya kita harus memperlihatkan laju reaksinya. Bagaimana sih? Nah, nomor 1, fenilaseton. Jadi kalau teman-teman lihat, fenilaseton itu sebenarnya strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari fenilaseton. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya dia membentuk dua enol itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita reaksikan dengan sebuah basa, misalnya OH-, apa yang bisa membuat fenilaseton ini memberikan dua struktur enol yang berbeda? Maka teman-teman lihat bahwa di sini itu ada dua karbon alfa. Satu, yang kedua, ini alfa 1, ini alfa 2. Nah, maka hidrogen alfa yang bisa diambil oleh OH itu bisa ke sini atau bisa nanti ke sini, sehingga enol yang dibuat akan berstruktur pertama seperti ini. Nah, ini enol yang pertama dengan ketika OH menyerang hidrogen alfa sebelah sini, sehingga nanti rangkapnya akan terbentuk di sebelah sini. Nah, kalau hidrogen OH menyerang hidrogen alfa di sebelah sana, maka struktur enol yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, ini adalah dua struktur enol yang bisa kita dapat dari sebuah fenilaseton. Next, kita akan masuk ke B. Katanya mekanisme pembentukan enol dalam basa. Kita lihat tadi ini di enol pertama kita punya suatu basa untuk mengambil hidrogen alfanya, lalu di ikatan sini akan pindah ke karbon alfa sehingga menghasilkan sebuah karbanion. Lihat di sini ada sebuah karbanion. Nah, lalu karbanion ini akan mendonasikan elektronnya membentuk double bond, sehingga double bond pada O itu dia akan berpindah ke O, menghasilkan O-. Di sini kita udah dapat rangkap. Nah, O- ini itu karena tadi di sini tuh ketika OH menyerang H itu terbentuk H2O kan. Nah, H2O ini tuh akan kembali diserang oleh O- di sini untuk menetralisir muatan negatifnya. Nah, sehingga akan terbentuk ini enol kita yang pertama. Ini enol 1. Nah, kita lihat bagaimana pembentukan enol 2. Nah, tadi kita udah menyerang hidrogen alfa sebelah sini, tapi karena di sini juga ada hidrogen alfa, maka ini bisa diserang juga. Pertama kita lihat ini akan menyerang hidrogen alfa di sini, misalnya, kita sesuaikan saja. OH akan menyerang hidrogen alfa yang di bawah. Ini elektron ini akan pindah ke karbon.
menghasilkan karbanion. Lalu sama seperti tadi, ini akan loncat membentuk double bond, ini akan pindah ke sini menghasilkan O-, lalu sama akan menyerang H2O yang terbentuk di sini sehingga menghasilkan NO2. Jadi yang dimaksud struktur NO yang berbeda, teman-teman, kalau misalnya di pembentukan NO, atau itu simpelnya hanya pembedaan rangkapnya saja, karena berbeda rangkap berarti sudah berbeda NO kan. Dan kalau berbicara kestabilan, maka NO ini lebih stabil karena lebih tersubstitusi dan terkonjugasi dengan benzena yang sebelah sini. Oke. Yang C, laju reaksi. Laju reaksinya adalah karena ini laju reaksinya karena ditentukan oleh dua molekul, maka laju reaksi yang kita dapat adalah K dikali konsentrasi asetofenon atau fenilaseton, sama saja, dikali dengan basa. Nah, ini karena kan kita memakai dua senyawa, di sini reaksi akan terjadi. Ini adalah laju reaksi yang kita dapatkan karena produk yang kita hasilkan, reaktan yang kita reaksikan di awal adalah asetofenon dengan basa. Oke, itu nomor 1 selesai.